gue Sipa. Kabar saya gue Maira. Nah, sebelum dimulai nih, kayaknya nggak adil nggak sih Mai kalau kita tuh nggak punya bintang tamu. Nah betul tuh. Gue nggak tahu nih bintang tamunya siapa sih. Kebetulan gue ada nih bintang tamu yang pastinya bisa bantu kita buat sharing-sharing pengetahuan yang dia tahu. Wah coba mau ajak dong masuk sini. Nah, bintang tamunya yaitu Iwan. Halo Maira. Dan juga Wan. Oke, kita lanjut nggak sih ke topik pembicaraan kita tuh tentang apa sih hari ini? Betul banget nih, kita kali ini akan sharing-sharing tentang kerajaan. Lu tau gak sih Wan, kerajaan yang kita mau bahas kali ini itu apa? Oh iya, tahu tuh gua Kesultanan Ternate sama Tidore kan tuh yang ada di Maluku. Betul, boleh gak sih kita sharing-sharing tentang kerajaan itu? Biar kita nambah wawasan juga, biar penonton pada tahu. Boleh dong. Asik, kalau boleh tahu gimana nih sejarah berdirinya Kesultanan Ternate Wan? Jadi ada 4 kerajaan Ternate terdiri awalnya ada 4 kampung Ternate. 4 kampung ini membentuk kerajaan yang diberi nama Ternate. Kerajaan Ternate awalnya nisip, bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Jadi raja dan rakyatnya belum jelas agamanya Ternate, dikenal sebagai kota penghasil rempah-rempah. Sehingga penduduknya kerap berhubungan dengan pedagang dari Arab, Melayu dan Tionghoa. Nah, prakarsanya memulai guna atau pemimpin Tobona melakukan musyawarah untuk membentuk organisasi yang lebih kuat dan mengangkat raja. Akhirnya pada abad 1257, pemimpin Sepalu yang bernama Momolichko terpilih menjadi Raja Gapi pertama dengan gelar BAP, Maskur Mamalo. Pada 1257 sampai dengan 1272 Masehi, Kerajaan Gapi juga berpusat di kampung Ternate Wan yang perlahan menjadi semakin besar dan ramai. Dalam perkembangannya, orang-orang lebih suka menyebut Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi gituan. Gue juga tahu nih nama raja-rajanya nih sih, Mai. Jadi nama raja yang terkenal di Kesultanan Ternate ada 5. Yang pertama ada Sultan Zainal Abidin, yang kedua ada Sultan Bainullah, yang ketiga ada Sultan Hidayatullah, yang keempat ada Khairul Jamil, yang kelima ada Sultan Babullah Datusya. Nah dari raja-raja yang udah sultan yang udah lu sebut tadi, dari yang paling terkenal itu ada Sultan Baabullah. Beliau ini berhasil mengusir penjajah Portugis dari Ternate dan membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaan di kerajaan mereka. Selain itu, ia juga dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni, sehingga menjadikan Kesultanan Ternate ini sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur sih, Tuan. Iya, Mai. Nah, tadi kan kita udah sejarah, terus juga raja yang terkenal juga kan. Sekarang kalian tahu nggak sih saluran penyebaran Islam nih, Kesultanan Ternate itu lewat apa sih? Jadi saluran penyebaran Islam di Kesultanan Ternate ada yang melalui perdagangan. Selain itu penyebaran Islam juga dilewatkan lewat jalur dakwah oleh mubalik yang terkenal pada masa Kesultanan Ternate adalah Maulana Husain dan Sunan Giri. Wan, terus gimana sih keadaan sosial dan politiknya di kerajaan Ternate itu kan? Kehidupan sosial di kerajaan Ternate dipengaruhi oleh agama Islam yang telah berkembang di Maluku sebelum kerajaan Ternate. Salah satu ritual wajib di kerajaan Ternate ada ritual Bulano Puci Sabea, di mana Sultan turun ke masjid untuk berdoa dan sholat. Nah, kalau kondisi politiknya kayak yang tanya tadi, kerajaan Ternate didominasi oleh sistem monarkisif, di mana kekuasaan berada di tangan raja atau sultannya. Raja atau sultan memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dalam mengatur kondisi politik dan sosial masyarakatnya. Pergantian raja juga berpengaruh loh. Contohnya pada masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mengalami kemajuan di segala bidang. Namun setelah Sultan Baabullah wafat, kepemimpinannya berikut mulai melemah dan kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran. Oh gitu. Kalau kondisi ekonominya gimana sih? Nah, kalau di kondisi ekonominya, masyarakat Kesultanan Ternate bergantung pada bidang pertanian sih dan juga perdagangan. Pertanian di Maluku berkembang karena tanahnya yang sangat subur dan cocok untuk pertanian tanaman rempah-rempah. Jadi gitu sih. Daya tarik utama Ternate bagi pedagang antara bangsa itu adalah rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Ngomong-ngomong, peninggalan Kesultanan Ternate itu ada apa aja sih, Wan? Sip. Yang gue tahu ya Maya,
Pertama itu ada Masjid Sultan Ternate. Jadi itu tuh merupakan masjid yang ada di daerah perlintasan Sultan Khairul, Kelurahan Soasiu, Ternate Utara. Jadi terus yang kedua juga ada makam Sultan Bahabulo. Nah, Sultan Bahabulo merupakan raja ke-24 dari Kerajaan Ternate. Beliau wafat pada tahun 1583. Jasadnya dimakamkan di puncak Bukit Poramadiahi, Ternate. Nah, lu ketinggalan 3 lagi sih. Selain ada Masjid Sultan Ternate dan makam Sultan Babula, peninggalan lainnya juga ada, yaitu ada Istana Kerajaan Ternate dibagi pintu atas istana tersebut terhadap prasasti yang bertulis huruf Arab yang berkiasan tentang pendirian Kerajaan Ternate. Dan juga peninggalannya ada Banteng Tuloko. Ini berada di keseluruhan Sanggi, Ternate Utara yang terletak di atas bukti batu. Terus juga terakhir ada peninggalan mahkota Sultan. Mahkota ini sudah ada sejak Raja Ternate pertama atau sekitar 500 tahun yang lalu. Begitu sih. Oh gitu sih, Van. Nah, ngomong-ngomong peninggalan nih, nggak mungkin nggak sih kalau misalkan Kesultanan Ternate itu nggak ada konfliknya? Seru banget. Ada dong sih, siapa bilang nggak ada. Jadi Kesultanan Ternate itu punya konflik dengan Portugal dan juga Spanyol. Awalnya bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia pada abad ke-16 dengan tujuan utama untuk mencari wilayah penghasil rempah-rempah. Mereka berselisih dan memperebutkan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Nah, akhirnya ada konflik di antara kedua negara berlangsung selama 1 dekade alias 10 tahun, dengan Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Nah, akhirnya kan mereka bersekutu untuk menyelesaikan persaingan. Maka pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusnahkan kuasaannya di Filipina dan Portugis tetap tinggal Maluku. Tapi sayang banget dari tindakan Portugis ini di Maluku makin merajalela sehingga menimbulkan pertentangan. Rakyat Maluku akhirnya bangkit menentang bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah yang tadi itu. Nah, menyebabkan terbunuhnya Sultan Hairun oleh Portugis. Akhirnya Sultan Baabullah mampu mengalahkan dan mengusir Portugis dari Ternate. Jadi gitu sih. Oh gitu, Wan Mai. Tapi kalau nggak salah, Kesultanan Ternate juga pernah berkonflik loh dengan Belanda. Kan, tapi akhirnya Ternate malah dikuasain oleh Belanda. Iya bener tuh, tapi kayaknya gue pernah denger deh kalau Kesultanan Ternate itu pernah runtuh. Nah, iya Wan, bener. Ternate itu pernah runtuh. Jadi penyebabnya itu tidak ada penerus yang cakap. Kependudukan bangsa Eropa problematika kerajaan Ternate dan Tidore itu yang menyebabkan sejumlah bangsa Eropa pernah menduduki kawasan Ternate, mulai dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Nah, sekarang coba bahas Kesultanan Tidore deh. Sejarahnya terdiri di mana dah? Gue juga agak lupa nih. Oh, Tidore. Gue tahu nih sejarah Tidore. Jadi, awalnya kerajaan Tidore ini didirikan pada tahun 1981. Pada saat itu, agama dan letak pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Baru pada periode pemerintahan Polano Balibunga, sumber sejarah Tidore mulai sedikit ditemukan. Pada tahun 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gampina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamaluddin dengan rajanya. Oh, inget nih gue, setahu gue peninggalan Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Ia memindahkan ibu kota dekat kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintah karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Majau Timore yang kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Cakep banget nih, jadi ngerti nih gue sejarah Tidore. Bener tuh. Kalian tahu nggak sih raja-raja yang terkenal tuh siapa aja? Siapa sih? Coba kasih tahu dong, gue nggak tahu nih. Nah, jadi raja-raja Tidore itu ada banyak. Yang pertama itu ada Sultan Al-Mansur. Itu dari 1512 sampai dengan 1526 Masehi. Yang kedua itu ada Sultan Saifuddin.
Jalaluddin alias Jokota. Itu dari 1657 sampai dengan 1674 Masehi. Dan yang paling terkenal nih terakhir, Mantap. Sultan Nuku dari 1797 sampai dengan 1805 Masehi. Oh iya ya, tapi gue masih bingung deh, saluran penyebaran Islam di Kesultanan Tidore itu gimana sih? Jadi nih Wan, gue kasih tau ya, Islam itu masuk dari kerajaan Tidore, tak lepas dari aktivitas perdagangan rempah-rempah kala itu. Pada pertengahan abad ke-15, perdagangan rempah di Maluku semakin ramai. Dibuktikan dengan banyaknya pedagang Jawa, Melayu, Arab, Cina yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah, Wan. Oh gitu ya sih ya. Nah, sekarang udah pada tau kan? Udah. Tapi kayaknya gue nggak pernah denger deh kondisi sosial dan politiknya mereka. Tahu nih gua, kehidupan sosial kerajaan Tidore sangat terpengaruh oleh agama Islam. Selain itu, adat dan tradisi juga membagi bagian penting dari kehidupan sosial di kerajaan Tidore. Beberapa adat tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini antara lain upacara adat, tarian tradisional, dan ritual keagamaan. Nah, buat kondisi politiknya gue tahu nih sih, sistem pemerintahan di kerajaan Tidore pada masa lalu terdiri dari raja yang memiliki kekuasaan tertinggi. Juga dikelilingi oleh sejumlah bangsawan yang memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, serta masyarakat biasa yang berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan infrastruktur di kerajaan. Nah, kalau kondisi ekonominya kayaknya gue tahu nih, sama kayak Ternate. Jadi ekonomi mereka itu bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kapaluga merupakan komoditas utama yang diperdagangkan oleh kerajaan Tidore. Gitu. Terus konflik-konflik di kerajaan-kerajaan itu apa aja sih? Selain pernah saling berselisih dengan Ternate dan juga ada diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, Tidore juga pernah berkonflik dengan Belanda loh. Jadi Sultan Nuku pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda karena ia merasa tidak senang dengan intervensi FOC dalam mengangkat calon penerus kerajaan Tidore saat itu. Selain itu, Belanda juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah yang mengakibatkan hancurnya perekonomian Tidore. Nah, bener tuan. Sultan Nuku akhirnya berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajahan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Sultan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Namun, sepeninggalannya suku Nuku, Sultan Nuku Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan banyaknya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jauh dan penguasa Belanda. Nah, iya dari situ kalian tahu nggak kenapa kerajaan Tidore itu bisa runtuh? Nih, jadi kemunduran kerajaan Tidore ini karena adanya adu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Pihak Belanda atau VOC berupaya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Setelah Sultan Nuku meninggal, kayak Siva tadi bilang, pada tahun 1805 Belanda pun kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan itu didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Oh iya, gue pernah baca katanya Janita Belanda berhasil menaklukkan Tidore dengan strategis dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat kan? Iya benar. BTW, kalau peninggalannya apa aja sih? Kasih tahu dong. Gue tahu nih peninggalannya. Yang pertama itu ada Istana Kerajaan Tidore atau Podato Kie yang berdiri di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Terus yang kedua itu ada Masjid Sultan Tidore, dibangun pada tahun 1700. Masjid ini awalnya itu dibangun dengan konstruksi kayu, batu, pasir, kapur dengan atap dari alang-alang dan daun sagu. Nah, lu tuh masih ada yang kurang sih. Nih, gue tambahin ya, ada dua lagi. Yang ketiga itu ada makam Sultan Tidore. Makam para Sultan Tidore terletak di kawasan Kedaton Tidore. Pada kompleks pemakaman tersebut terdapat makam Sultan Nuku yang dikenal sebagai pembawa kejayaan kerajaan Tidore. Yang keempat atau yang terakhir itu ada stempel Kesultanan Tidore
ini tuh digunakan oleh Kerajaan Tidore untuk melengkapi aspek legalitasnya dalam berhubungan dengan pihak luar di Kesultanan. Oh gitu sih, Mai. Sejarah tentang kesultanan ini. Nah iya, jadi dari cerita yang tadi udah kita bahas, akhirnya kan lu jadi tahu kan kenapa kedua kesultanan ini jadi bisa bersatu. Akhirnya mereka jadi bestie lah. Nah, udah segitu aja nih episode semata bareng kita. Sekian video dari kita. Sampai jumpa di episode semata selanjutnya.